Maci kakak adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Saya minta maaf karena sudah lama tidak upload video baru di YouTube dikarenakan ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya minta maaf ya sudah buat kalian rindu. Maci kakak adik, kita orang tahu tahun 2020 kemarin seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan banyak stimulus, kebijakan, dan beberapa keputusan, termasuk keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Satu di antaranya di Provinsi Papua Barat. Keputusan pemerintah tersebut dilatar belakangi oleh pandemi yang berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam hal membayar upah. Dengan tidak menaikkan upah minimum, pemerintah ingin menjaga kelangsungan usaha sekaligus kelangsungan bekerja bagi para tenaga kerja. Nah, pertanyaannya, benarkah walau cuma bergaji UMP, kita orang di Papua ini tidak bisa berinvestasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita orang dengar beberapa yang menarik berikut ini. Pengeluaran terbesar saya pertama makan, karena perharinya 50.000 atau 100.000. Terus pengeluaran kedua pulsa, karena per minggunya bisa menghabiskan 200.000 untuk buka YouTube. Terus pengeluaran ketiga terbesar kos 300.000 per bulan. Terus yang sisanya saya kirim sama orang tua. Terus sisanya yang lain saya tabung. Kalau untuk 3 pengeluaran saya per bulannya, paling pertama itu makan minum itu sebulannya mungkin sekitar 1.500.000 lah, 1.500.000 lah. Kalau yang kedua itu mungkin untuk pakai mungkin sekitar ya 500.000. Terus yang ketiga untuk transportasi, mungkin untuk bensin, oli, ya taruhlah itu sebulan 200 lebih ya. Mungkin kalau totalnya pengeluaran semuanya itu sekitar 2 juta. Jadi satu bulan tuh ya 2 juta lah pengeluaran terbesar. Ya ketiga itu transportasi, makan, minum, dan pakai. Kira-kira seperti itu. Mulai dari pembayaran rumah, karena kebetulan kan saya sudah ambil perumahan, otomatis kita tiap bulan harus pembayaran rumah saja per bulannya itu sekitar 1,6 dibulatkan ya, 1,6. Terus yang kedua makan hari-hari sekitar 1,5, berarti satu hari sekitar 50.000 lah begitu. Terus yang ketiga itu biaya pendidikan anak, karena kebetulan kan anak sudah sekolah, masih TK, belum mana kedepannya lagi mungkin pertengahan tahun dia sudah pindah SD, otomatis butuh biaya lagi. Terus mungkin yang terakhir biaya transportasi ya, kendaraan, misalkan kita naik motor berarti isi bensin. Oke, sekarang kita orang sudah dapat gambaran bagaimana cara mengalokasikan pendapatan di setiap bulannya. Tidak ada yang lebih buruk dan lebih baik, karena masing-masing orang punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Tapi setidaknya kita sudah bisa mulai mengenali dari mana sumber pendapatan dan pengeluaran kita orang. Nah, untuk mempermudah Maci kakak adik dalam mengalokasikan pendapatan bulanan, ini ada template sederhana yang bisa kita download di description box di bawah ini. Mari kita orang isi sama-sama. Pertama, kita orang isi dulu pendapatan bulanan sebesar Rp3.134.600. Ini sama dengan upah minimum Papua Barat tahun 2020 dan 2021. Untuk mengatur pos pengeluaran, ada beberapa metode atau prinsip atau formula yang bisa kita gunakan.
kita orang bisa coba menggunakan prinsip 70 20 10. 70% untuk biaya fixed expense, 20% variable expense, dan 10% untuk saving and investment. Pertama-tama kita orang isi dulu fixed expense-nya. Ini adalah pengeluaran wajib yang jumlahnya cenderung tetap, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Biasanya untuk kebutuhan sangat mendasar, contohnya biaya makan, tempat tinggal, dan kirim ke orang tua. Ada beberapa orang yang wajib mengirim ke orang tua dalam jumlah yang sama di setiap bulannya. Kemudian, kita isi yang namanya variable expense. Ini tipe biaya yang kita keluarkan tapi bisa diatur karena nilainya bisa disesuaikan. Dan di bagian inilah kita bisa berhemat agar jumlahnya tidak lebih besar dari fixed expense yang kita buat tadi. Contohnya, transportasi, biaya pribadi, biaya nongkrong, pulsa, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke porsi saving dan investasi. Dan ternyata dengan gaji UMP kita orang masih bisa investasi sekitar segini tiap bulannya. Nah, ini kita bisa bandingkan pengeluaran yang belum menikah dan yang sudah menikah. Jika kita bisa menambah sumber penghasilan, maka akan semakin besar pula uang yang bisa kita investasikan. Pace-mace kakak adik, kita orang perlu punya catatan pengeluaran dan pemasukan. Karena dengan mencatat, kita orang jadi lebih tahu di mana letak yang sering bocor halusnya. Alias kita sering boros di bagian mana aja sih? Nah, nanti di setiap akhir bulan, kita bisa sketsa ulang komposisi pengeluaran bulanan untuk bulan berikutnya. Mencatat pendapatan dan pengeluaran tiap hari sudah saya lakukan hampir 3 tahun belakangan ini. Dan semoga cara ini juga bisa membantu kalian dalam mengatur arus keuangan pribadi. Jadi, tidak ada alasan lagi ya untuk tidak berinvestasi. Jangan lupa ya download template-nya di description box di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman dan ke orang-orang yang kamu sayang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!